Ratu Zaleha, pejuang Kalimantan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suster, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Natania Iskandar, kelas 3B. Untuk mengenang jasa para pahlawan di Hari Pahlawan ini, saya akan menceritakan salah satu pahlawan yang ada di Kalimantan Selatan. Ternyata di Kalimantan Selatan tidak hanya ada pejuang laki-laki saja, tetapi ada juga pejuang perempuan yang tangguh dan pemberani serta ditakuti oleh penjajah Belanda. Beliau adalah Ratu Zaleha yang merupakan putri dari Sultan Muhammad Seman dan cucu dari pahlawan nasional Pangeran Antasari. Ratu Zaleha lahir di Muara Laung pada tahun 1880. Ratu Zaleha bernama asli Gusti Zaleha. Sejak kecil, Ratu Zaleha telah merasakan pahit getirnya berjuang bersama ayah dan kakeknya melawan penjajah Belanda. Keluarga Ratu Zaleha terkenal dengan keberaniannya melawan Belanda dan dijuluki penjajah Belanda sebagai kelompok pagustian yang berbahaya di Kalimantan. Setelah ayah dan kakek Ratu Zaleha gugur dalam peperangan mengusir Belanda, Ratu Zaleha bersama suaminya Gusti Muhammad Arsyad tetap bersemangat melanjutkan perjuangan. Bahkan saat suaminya tertangkap dan menyerah kepada Belanda, Ratu Zaleha pantang mundur dan tetap berjuang melawan penjajah Belanda. Ratu Zaleha berjuang bersama dengan wanita-wanita suku Dayak yang telah memeluk agama Islam. Selain berjuang fisik, Ratu Zaleha juga mengajarkan baca tulis bahasa Arab, Melayu, dan ajaran agama Islam untuk anak-anak Banjar. Walaupun keluar masuk hutan berperang melawan Belanda, Ratu Zaleha tidak pernah gentar. Bahkan Ratu Zaleha disebut pernah memotong leher serdadu Belanda dalam pertempuran di Barito. Dalam medan perang di lembah Barito, Ratu Zaleha dikepung oleh pasukan Belanda. Hutan di sekitarnya dibakar hingga menjadi lautan api. Di bawah desingan peluru dan kepungan api, Ratu Zaleha keluar mempertahankan hidupnya. Rambutnya yang cukup panjang dan disanggul rapi terurai terkena peluru. Walaupun badannya penuh darah, Ratu Zaleha pantang menyerah. Selama bertahun-tahun beliau tetap berjuang mengusir penjajah Belanda di tanah Kalimantan.
Namun, pada tahun 1906, Ratu Zaleha berhasil ditangkap oleh Belanda di Muara Teweh karena kekuatan dan kesehatannya yang sudah menurun. Ratu Zaleha dan ibunya Nyai Salamah dibawa ke Banjarmasin, kemudian diasingkan di Bogor. Selama 31 tahun, Ratu Zaleha bersama keluarga di pengasingan. Pada tahun 1937, Ratu Zaleha diizinkan kembali ke Banjarmasin dalam keadaan sudah uzur. Tanggal 24 September 1953, Ratu Zaleha meninggal dunia. Beliau dimakamkan di Jalan Masjid Jami Banjarmasin di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banjar. Untuk mengenang perjuangan dan jasa Ratu Zaleha, pemerintah Martapura Kabupaten Banjar menamai rumah sakit umum daerahnya dengan nama RSUD Ratu Zaleha. Pagi-pagi olahraga ingin makan pisang. Walau raga pahlawan telah tiada, namanya akan selalu dikenang. Pesan moral dari cerita tersebut adalah kita harus tetap berjuang dan bersatu untuk mempertahankan kesatuan NKRI. Serta kita harus giat belajar untuk memajukan Indonesia. Terima kasih. Baik, tepuk tangan.